Bagaimana nih Bu sikap pelajar untuk generasi sekarang itu untuk menyikapi sifat tersebut itu gimana ya Bu? Harus semangat. Harus semangat, harus berilmu, harus punya pendidikan. Ya seperti yang adik-adik lakukan. Itu kodrat kita sebagai perempuan itu di dalam agama sudah ada ya. Itu memang kodrat perempuan itu sebagai spesial ya. Sebagai penerus pendidik anaknya yang akan melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Ibu kalau ada dengan orang tua, kalau itu terus terang, memang panutan ibu itu orang tua ibu. Lihat perjuangannya dulu. Kalau subuh itu orang azan kami belum bangun, dia kan sudah nyapu halaman tuh. Oh itu nanti digedor-gedornya pintu jendela kami, bangun. Nanti kalian aja ditunggu malaikat tuh katanya, karena kita belum subuh kan. Nah, malaikat tuh udah pergi ya gitu tuh habis subuh. Nah, jadi kebiasaan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dunia people. Pernah gak sih kalian ngerasa punya mimpi besar tapi ragu buat mulai? Nah, di momen Hari Kartini ini kita bakal ngobrol santai tentang mimpi, Perjuangan dan semangat Raden Ajeng Kartini yang sampai sekarang masih relate banget. Stay tune ya, karena obrolan kita bakal seru banget nih. Perkenalkan, saya Neta Amalia Mumtaz saya Deviana Hanifa. dan saya Hasnarida Putri yang akan nemenin kalian di podcast spesial Hari Kartini Rabu ini. Baik, di kesempatan yang istimewa ini kita juga udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Hasnati SHMH, selaku Ketua Yayasan Dinia Pekanbaru yang memiliki pengalaman dan semangat yang dicontohkan seperti Raden Ajeng Kartini. Mari kita sambut dengan hangat Ibu Dr. Hajah Hasnati SHMH. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Siang ya. Gimana hari ini Ibu kabarnya nih? Baik, alhamdulillah sehat. Ibu kelihatan cantik banget nih hari Oh, ini. amin ya Allah. Iya. Pertama-tama kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah Ibu meluangkan waktu Ibu untuk berbincang-bincang sedikit nih dengan kami. Izin saya mulai pertanyaan pertama ya Bu. Bu, sesuai apa yang udah kami tahu nih, tanggal 21 April itu diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, menurut Ibu, sosok Kartini itu gimana sih? Sosok Kartini itu sebagai inspiratif ya, terutama bagi perempuan, bagi kaum para perempuan. Kalau kita lihat pada zamannya, pada zaman dahulu itu kan perempuan itu masih mempunyai keterbatasan. Baik dari segi adat dan lain-lain sebagainya, perempuan itu belum bisa dapat menampilkan dirinya. Tetapi Kartini dengan penuh keyakinan dan dengan semangat, dia menampilkan diri bahwa perempuan itu harus mempunyai pendidikan. Hingga dia mendobrak tradisi-tradisi yang ada pada saat itu, terutama di daerah Jawa itu kan perempuan kan memang harus di rumah. Tidak di daerah Jawa aja, di seluruh di negeri kita ini, dari adatnya itu kan memang perempuan itu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mengenyam pendidikan. Tetapi Kartini mendobrak itu, dia tidak hanya mencantumkan ide-ide yang demikian, tetapi juga dituliskannya dalam sebuah buku. Dalam sebuah buku, habis gelap terbitlah terang. Karena kalau sekadar ide tidak dituliskannya di dalam sebuah buku, mungkin kita tidak bisa merasakan apa yang dilakukan oleh Kartini. Alhamdulillah beliau bisa, dan pada saat itu perempuan dengan keterbatasan pendidikan, beliau bisa membuat dan menyelesaikan sebuah buku yang menjadi inspirasi terutama bagi kaum perempuan. Nah, tadi nih Ibu ada bilang nih kalau Kartini itu ada nulis buku, judulnya itu tuh Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, menurut Ibu, buku itu tuh masih relevan gak sih dengan kondisi perempuan masa kini? Ya, sebagian besar masih, terutama di dalam idenya untuk pendidikan. Karena bagaimanapun pendidikan itu adalah sangat penting, terutama bagi perempuan. Kalau dulu kan punya keterbatasan bahwa perempuan itu tidak boleh mengenyam pendidikan sampai lebih tinggi. Tetapi Kartini mendobrak itu bahwa perlu pendidikan itu, ilmu itu perlu bagi perempuan untuk merubah
keadaannya. Dan sekarang kan kita lihat bahwa sangat relevan. Sekarang kita kan perempuan sudah tidak ada punya keterbatasan. Mau ke pendidikan kemana saja, kita bisa lakukan itu. Yang penting kita mau. Nah, menurut Ibu, buku tuh harus kita baca gak sih nih? Yang buat kita-kita mungkin seumuran kita ini tuh masih perlu gak sih baca buku itu? Masih bisa, ndak pun baca terbit habis gelap terbitlah terang. Kalau kita mau baca ya buku bisa aja ya, boleh-boleh aja, kita masih perlu juga ya. Tetapi ndak pun perlu, tetapi keadaan sekitar kita sudah memungkinkan apa yang disampaikan oleh R.A. Kartini, bahwa perempuan itu harus mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, harus merebut ke jenjang karir, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan di dalam menentukan kesempatan. Dan di Indonesia kan kita tidak ada larangan bahwa ini laki-laki tidak boleh, perempuan tidak boleh, kan tidak ada juga. Ya kan, jadi kesempatan itu bisa, yang penting kita mau. Boleh dong Kakak Edita, tolong ya ini bukunya, mungkin bisa tahu di sini, mana tahu teman-temannya mau lihat. Bagaimana nih Bu sikap pelajar untuk generasi sekarang itu untuk menyikapi sifat tersebut itu gimana ya Bu? Harus semangat. Harus semangat, harus berilmu, harus punya pendidikan. Ya seperti yang adik-adik lakukan, itu adalah salah satu bentuk. Sebab itu mengasah. Ibu pun dulu dari bermula dari aktivis itu dari sebagai membantu konsumsi. Itu kan membantu konsumsi itu kan perlu manajerial juga kan. Tidak bisa kita ujuk-ujuk apa. Ya, jadi dari situ kita ikut apapun kegiatan yang memang bermanfaat daripada kita mempunyai kegiatan yang tidak kan ya. Ya alhamdulillah ya. Dengan itu kan orang melihat kemampuan kita punya wawasan, sebab dengan kita bergaul dengan semua orang, baik orang itu jelek, ada positif, ada negatif, itu manusiawi. Tetapi dua-duanya itu adalah proses pembelajaran bagi kita. Proses pembelajarannya kalau yang negatif, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Kalau yang positif, mudah-mudahan gimana ya caranya? Kok orang itu seperti bisa ya? Orang itu bisa, kenapa saya tidak gitu? Tangan sama dua, kaki sama dua, mata sama dua. Jadi kesempatan itu ada. Jadi yang penting ditularkan bahwa semangat, jangan minder. Mereka mampu, kenapa tidak? Kita tidak ya. Ada yang harus kita pelajari. Baik, Ibu tadi udah bilang kalau bahwasannya perempuan itu tuh boleh nih berpendidikan tinggi dan sekolah yang untuk menuntut ilmu yang lebih jauh lagi. Nah, tapi nih Bu, pada kenyataannya meskipun ternyata Kartini sudah memperjuangkan hak perempuan dan ternyata dia berhasil, ternyata masih ada nih Bu anggapan-anggapan yang menyatakan bahwa mungkin ada juga teman-teman yang ngalamin atau bahkan saya sendiri juga pernah mengalami. Salah satu dari keluarga saya bilang gini, perempuan tuh ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ujungnya di dapur juga. Dan ada juga yang bilang bahwa perempuan itu tidak seharusnya menuntut ilmu terlalu jauh, mereka seharusnya menikah dan tetap di rumah. Nah, kalau menurut Ibu gimana tuh Bu cara kami menanggapi hal-hal yang seperti itu? Kalau itu tidak mungkin, kalau kita berdebat kepada seseorang yang ini pengetahuannya sampai nggak di sana ya gitu. Kalau enggak ya pahami aja, tapi itu jangan menjadi kita patah semangat. Karena ya perempuan itu ujung-ujungnya ke dapur, ya enggak juga. Kita ke dapur, saya juga ke dapur. Tapi makanya kalau menurut Ibu ya, pemimpin perempuan itu lebih banyak matanya daripada laki-laki. Sebab kan kita seluruh sektor itu kan kita lihat, lingkungannya kita lihat, semua kita lihat. Kalau laki-laki kadang-kadang tidak semua fokus gitu ya. Jadi kalau itu jangan kita patah semangat, kita tetap aja. Ya jangan juga kita nak mau ke dapur, nak apa ya. Tapi Ibu memang menentang bahwa perempuan itu kodratnya ke dapur, enggak. Perempuan itu kodratnya ke dapur ya. Ke dapur sih boleh. Sekarang laki-laki juga ada ke dapur kok. Kerjasama ya kan? Iya. Yang penting ilmu pendidikan itu harus dicari setinggi mungkin. Sebab semua kesempatan itu bisa. Ya, jadi kalau ada yang menyampaikan seperti itu, ya itu kita saling-saling juga, ya kita pahami juga bahwa jangan sampai terpengaruh bahwa perempuan itu tidak perlu pendidikan tinggi, itu salah.
Bagaimana nih Bu cara generasi sekarang itu untuk meneruskan semangat Kartini itu gimana sih Bu? Meneruskan semangatnya Kartini itu Bu? Ya saling menyemangati, terutama sesama perempuan, saling menyemangati. Jadi kalau sekarang itu coba kita lihat ya, ada sekarang kan di medsos kan banyak ya, bahwa perempuan-perempuan yang sudah berumah tangga, kita kan nggak tahu nasib kita bagaimana. Yang pertama bisa jadi perceraian karena sudah tidak ada jodohnya. Yang kedua berpisah karena salah satu meninggal dunia. Nah, kalau kita perempuan tidak punya ilmu ya, tidak punya bekal, itu kan kita akan kehilangan. Tetapi kalau tidak, makanya jadi perempuan itu harus mandiri. Mandiri bukan berarti kita menyepelekan laki-laki sebagai imam yang di rumah. Tetapi kita harus mandiri bahwa kita tidak boleh tidak boleh manja bahwa saya tidak bisa melakukan itu, tidak. Ya kan? Tidak harus gitu ya. Yang penting manajemen di rumah tangga itu harus kita atur. Baik. Nah Bu, nih belakangan ini nih ada kasus nih yang viral. Nah kasusnya ini tuh tentang pelecehan seksual nih Bu, yang dialami oleh seorang mahasiswi dari Fakultas Hukum. Tapi nih Bu, pelecehan ini tuh bukan melalui perlakuan, melainkan melalui verbal nih Bu. Nah sebagian masyarakat ada yang bilang kalau ini tuh nggak perlu ditindak lanjut, dan sebagian lagi menentang dengan keras hal itu Bu. Nah kalau dari pendapat Ibu sendiri gimana nih Bu? Ya. Itu memang harus kita tentang ya, kalau ada pelecehan itu baik verbal maupun dan lain-lain sebagainya. Makanya kita sebagai perempuan kadang-kadang itu juga kan bermula dari perempuannya. Makanya perempuan itu tidak boleh berpenampilan seksi, itu kan mengundang, ya kan, mengundang orang untuk dapat melecehkan dia gitu. Sikap kita, makanya jadi perempuan tuh jangan cengengesan juga gitu ya, jangan cengengesan. Biasa ya kodratnya kita sebagai perempuan gitu, nggak boleh kecentilan juga, karena itu akan mengundang lawan jenis kita untuk dapat melecehkan. Sebab kan yang di luar sana tuh kan nggak semua orang dia juga punya ilmu pengetahuan, punya pendidikan, punya adab. Itu kan akhlak juga itu. Nah tapi memang ini kan viral sekarang ya. Sampai kalau Ibu dengar tuh presiden mahasiswanya itu mengundurkan diri kan. Berarti kan beliau tidak mampu memanage. Makanya yang perlu itu kan, mana yang perlu itu IQ atau karakter. Karakter itu hasil penelitian bahwa yang berhasil itu adalah 80% itu yang punya karakter baik, adab. Kalau orang pintar, dia belum tentu bisa sukses karena dia tidak punya adab. Nah, itu kalau perempuan kita harus itu yang kita inikan supaya kita itu bernilai, bahwa kita sebagai perempuan tidak diremehkan, tidak dilecehkan. Itu sebetulnya tergantung kepada kita. Karena sekarang kita tidak bisa menyalahkan orang luar sana, sebab kan akses di media sosial ini kan kita bisa kemana-mana. Makanya harus kita bisa menyaringnya, harus kita pintar-pintar untuk melakukan itu. Nah Bu, nih kita tadi kan udah tahu nih kalau nih ternyata nih mahasiswanya dari mahasiswa Fakultas Hukum nih Bu. Mereka belajar hukum itu, tapi mereka melanggar hukum itu sendiri. Nah gimana tuh Bu caranya kita nih sebagai perempuan juga melindungi diri dari yang begitu, dan gimana caranya kita belajar nih Bu dari hal itu tuh? Kita harus belajar, jadi sebetulnya itu memang amat sangat memalukan. Ibu kan orang hukum juga ya. Jadi orang hukum melakukan itu seharusnya dia kan tahu bahwa hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tapi itu makanya proses pembelajaran itu tidak hanya kita belajar ilmunya saja, tapi adabnya juga, itu agama itu yang menuntun kita gitu. Jadi supaya kita seharusnya mereka kan lebih tahu ya daripada orang awam. Ternyata mereka akan melakukan itu di perguruan tinggi ternama lagi kan, di perguruan tinggi nomor 1 lagi di. Tapi ya itu fenomena kita sekarang, ya kan? Fenomena kita sekarang memang kita memang harus mencari sendiri mana bagus, terutama memang arahan kita tuh, tuntunan kita tuh agama. Karena kalau kita melihat di luar, kita sudah kehilangan tuntunan,
Ya kan, kalau kita lihat pejabatnya begini, kalau gila begini, gila-gila gitu kan, orang yang tahu agama. Amin amin, auzubillah min zalik ya. Jadi makanya kesadaran agama itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Itu yang perlu kita apakannya. Kita tidak perlu juga melihat orang tuh punya itu, kita harus punya itu, enggak. Sebab yang punya kita tidak akan pergi ke orang, yang punya orang tidak akan pergi kita. Itu kita, yang penting kita ada Allah. Bahwa Ibu, terakhir kami halal bihalal dengan Pak Mita itu bahwa kita harus beranggapan CCTV Allah itu berkeliaran dengan kita. Apapun yang kita lakukan itu pasti tahu. Ya kan? Iya. Pasti terekam, pasti terekam. Apa nih Bu harapan kedepannya untuk perempuan di Indonesia nih, apa sih Bu harapannya Bu kedepannya? Ya, harapannya kepada para perempuan-perempuan di Indonesia, terutama kita di Pekanbaru, jadi tetaplah mencari ilmu, tetap berkarya, tetapi tidak meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan. Sebab kodrat kita sebagai perempuan itu di dalam agama sudah ada ya. Itu memang kodrat perempuan itu sebagai spesial ya. Sebagai penerus mendidik anaknya yang akan melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Tapi apapun itu, ya, kita pasti masih bisa berkarya. Yang penting kita bisa menjaga marwah sebagai seorang perempuan. Insya Allah kita dapat petunjuk dari Allah. Kami mau nanya nih Bu tentang pendidikan Ibu. Selama Ibu melaksanakan pendidikan itu, apakah Ibu pernah kayak mengalami kesulitan gitu Bu saat pendidikan? Alhamdulillah sampai S1 ya. Sampai S1 SD TK apa semua itu alhamdulillah tidak ada kesulitan. Karena alhamdulillah orang tua Ibu itu memang yang kalau menurut Ibu dia memang modern banget pada zamannya itu. Ya kan, sehingga kami diberikannya kebebasan terutama untuk mengenyam pendidikan. Nah, pada saat sudah dapat S1, sudah dapat S2, ini ibu pengen nih S3 gitu kan. Padahal pada saat S2 pun ibu sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga, sudah punya anak, itu kan agak susah. Nah, itu yang perlu kita manage dengan suami, dengan pasangan hidup ya, bahwa ini karena kebetulan ibu kan dosen ya. Dosen, jadi dosen itu alhamdulillah di Lancang Kuning itu mungkin sama lahir sama emaknya. 86 itu ibu sudah jadi dosen. 87 diangkat sebagai pegawai negeri sipil yang diperbantukan di Universitas Lancang Kuning Fakultas Hukum. Jadi pada saat kalau dosen kan harus S1, S2 kan. S2 kebetulan ibu bisa, itu sudah punya anak juga. Kebetulan pada saat itu memang UII buka kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Itu sampai jam 11 malam itu ibu baru pulang loh. Dari kuliah dari Marpoyan sampai ke Rumbai. Itu buat setir sendiri. Luar biasa. Nggak ada yang ngantar, sebab kan nggak mungkin diantar bapak juga kan, karena ada anak. Ibu setir sendiri jam 11 malam, apalagi kalau udah hujan. Tapi bismillah aja. Alhamdulillah, dan sekali satu semester itu kami pergi ke Jogja. Kuliah. Pergi ke Jogja kuliah, tapi memang luar biasa ya, luar biasa. Memang kalau tidak semangat itu tidak mungkin ibu bisa melalui itu. Demikian juga dengan S3-nya. Sebab kan itu sudah pendidikan yang mana kita sudah berumah tangga, mana kita sudah punya anak, ya kan. Kebetulan ibu pada saat S3 itu pun ibu sudah punya jabatan dari wakil dekan Fakultas Hukum, jadi dekan Fakultas Hukum. Pada saat selesai di S3 itu malah ibu sudah jadi wakil rektor. Nah, tapi alhamdulillah semuanya bisa dijalani. Tapi memang manajemennya itu kalau malam kalau kita bekerja itu, kalau kita kan sama ya dia mungkin ya. Kalau malam itu kan kita besok kita acara apa ya? Itu kita sudah tentukan. Kalau misalnya masak, ini baju anak sudah ini sudah ini sudah ini. Harus sudah itu, harus sudah prepare. Kalau enggak kita stres sendiri. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini tidak adalah kesulitan rasanya ya. Tidak ada kesulitan karena, dan kebetulan memang anak ibu pun juga satu ya. Wah, luar biasa banget nih Bu, perjuangan Ibu nih. Nah,
selama Ibu, nih kita tadi udah bahas pendidikan, kita tadi udah bahas tentang sosok Kartini. Nah, kita nih mau tanya-tanya dong tentang orang tua Ibu. Ada nggak sih Bu ajaran dari orang tua Ibu yang masih berkesan banget nih sampai sekarang? Ibu kalau ada dengan orang tua, kalau itu terus terang, memang panutan ibu itu orang tua ibu. Lihat perjuangannya dulu. Kami itu kalau adik-adik mungkin ya, kalau ibu dulu SMA sampai perguruan tinggi itu belajar grup itu malah di rumah. Itu kalau kami belajar grup itu orang tua ibu itu menyediakan minum segala macam itu. Karena supaya anaknya juga mungkin tidak keluar ya. Tapi dan orang tua ibu itu fair dengan teman-teman itu, welcome ya. Ya. Jadi ibu sangat berkesan dengan orang tua itu. Ibu kadang-kadang mikir ya, kok bisa dia zaman itu ya? Kok bisa dia zaman itu orang tua ibu tuh alhamdulillah mendirikan Yayasan Dinia, ikut mendirikan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, ikut mendirikan YLPI UIR. Ini 2 hari yang lalu baru ke makam para pendiri mereka ya dari UIR. Ikut serta di dalam Aisyah dan YKWI. Semua itu beliau terlibat sebagai pendiri. Dan di antara itu kami tidak kehilangan figur orang tua. Artinya beliau sudah menyelesaikan seluruh kegiatannya, baru itu kan kegiatan-kegiatan sosial semuanya kan, kegiatan-kegiatan sosial. Jadi beliau itu selalu berpesan kepada kami bahwa tempuhlah pendidikan setinggi mungkin, isi kepala kalian itu dengan ilmu itu nanti kalian akan membeli sesuatu, karena emak tidak meninggalkan harta kepada kalian. Itu pesan yang selalu kami ingat. Baik Bu, tadi kita nih udah bahas tentang ibunya Ibu juga. Nah Bu, tadi Ibu sudah bilang bahwasannya orang tua Ibu itu luar biasa sibuknya dalam kegiatan sosial Ibu. Nah, kita ini juga punya orang tua masing-masing dan mungkin beberapa ngerasa kalau misalnya di rumah itu tuh sepi, orang tuanya kadang sibuk kerja, atau bahkan kami kadang ngobrol sama orang tua pun itu tuh nggak sempat sama sekali, dan hubungan kami dengan orang tua itu kadang-kadang nggak baik nih Bu. Nah, ada nggak sih Bu pesan buat kami atau buat orang tua kami ya, supaya kita berdua tuh bisa deket? Ya. Jadi kalau menurut Ibu tidak mungkin orang tua itu ada yang jahat ya. Cuman mungkin kurang pendidikan, kurang pengalaman. Jadi bagaimanapun, sedangkan berbeda agama aja kita kan tidak boleh melawan kemarah orang tua kan, kepada ayah, ibu, terutama kepada ibu, 3 untuk ibu, 1 untuk ayah. Jadi tidak boleh. Kalau kita bisa menyampaikan itu, mungkin kalau ibu melihat itu, kalau Ustadz Abdul Somad itu jangan kita yang menggurui orang tua kita itu. Kadang-kadang ada orang tua yang kadang-kadang egois, mentang-mentang dia orang tua serba tahu. Ibu pun kadang-kadang miris kalau melihat gimana orang tua itu berbicara dengan anak tuh tidak pantas gitu ya. Memarahi anak tuh apa segala macam ya. Itu memang tidak boleh ya. Tetapi kita sebagai anak ya tetap harus patuh dan taat kepada orang tua. Paling kita bisa berdoa supaya Allah memberikan kelembutan hati kepada beliau, supaya kita diberikan kesabaran dan keikhlasan. Karena memang jangan juga gitu, aduh gimana ya saya dapat orang tua, jangan juga gitu. Tapi minta aja sama Allah, berdoa aja. Kan yang membolak-balikkan hati manusia itu kan Allah. Ya kan, juga itu. Tapi jangan sempat melawan kepada kedua orang tua itu ya. Berat memang ya, tapi tapi pasti kita bisa mengatasinya. Yang penting kita harus sabar juga dan ikhlas. Nah Bu, gimana nih Bu cara kita menanggapi orang tua kita yang misal nih kadang kalau marah tuh bahasanya mungkin bisa dengan teriang-teriang dan kurang enak didengar bagi kita ngerasa tersinggung. Kita gimana tuh Bu cara nanggapinnya tanpa nunjukin sikap negatif gitu Bu? Ya diam. Ya Ustaz berkata ya diam, jurusnya cuma diam.
sambil berdoa. Jangan nampakkan muka marah, muka melawan kita. Sebab kan orang tua itu kan tahu juga muka kita sedang melawan atau marah kan. Diam, tapi ya memang harus perbanyak doa, perbanyak sabar. Ya ibu lihat juga kan kawan-kawan atau di media sosial, alhamdulillah ya, ibu itu bersyukurnya karena dapat orang tua itu yang amat sangat pengertian. Rule itu tetap diberikannya, bahwa kalau perempuan itu harus punya harga diri. Sampai beliau kan jangan sampai ditraktir orang makan pecel aja tuh kita dah makan pecel sepiring aja kita ditraktir terus kita dah mau ikut kepada laki-laki itu kemana-mana gitu. Itu sampai diingatkan yang kayak gitu yang sederhana, tapi dalam pembicaraan hari-hari gitu. Nah Bu, kita nih tadi udah bahas tentang orang tua nih. Kita nih mau bahas tentang pembahasan tentang menuntut ilmu ke tempat yang jauh nih Bu. Nah beberapa orang tua nih menolak nih Bu. Apalagi karena kita, apalagi kalau misalnya kita seorang perempuan dianggap itu tuh nggak usah deh sekolah terlalu jauh, nanti susah, nggak boleh, perempuan tuh harus stay di rumah begini. Nah Bu, gimana tuh Bu cara kita nanggapin orang tua yang gitu tuh? Ya, kalau kekhawatiran orang tua itu udah wajar ya. Kekhawatirannya anaknya takut gimana-gimana. Tapi sebetulnya kalau menurut ibu, seharusnya sebagai anak kita harus meyakinkan orang tua bahwa kita bisa gitu. Tapi kadang-kadang anak-anak ini kan yang perempuan di rumah tuh masih manja-manja, nggak bisa mengurus diri sendiri, nggak bisa mengatur waktunya. Jadi sehingga ada kekhawatiran dari orang tua itu gitu. Tetapi kalau mudah-mudahan kalau kita bisa menyampaikan bahwa insya Allah saya bisa, tetapi kalau kekhawatiran itu bisa ada aja ya, dan makanya circle pertemanan itu juga harus dilihat oleh orang tua, bahwa kita tidak bisa sembarangan berteman. Berteman itu kita harus bisa memilah dan memilih. Ini perempuan ini ke teman-teman kita ini membuat dampak baik enggak kepada kita? Itu kan kita tahu itu. Kalau enggak ya pelan-pelan penjara aja. Jangan mau, nanti orang tua kita tuh tahu tuh. Tapi memang perlu diyakinkan ya, perlu diyakinkan. Memang ada ibu dengar di Aliyah pun ada anaknya yang seharusnya bisa ke Mesir, tapi rupanya memang harga mati tidak boleh sama orang tuanya. Tapi itu memang pilihan daripada orang tua. Tetapi pendidikan itu di Indonesia juga bagus kok kalau memang orang tua kita tak mengizinkan kita jauh. Sebab kekhawatiran itu wajar lah sebagai orang tua, apalagi kalau belum berumah tangga, apalagi anak perempuan, itu kan masih tanggung jawab orang tua. Nah Bu, ini kita udah baca nih Bu buku Khadijah Ali. Oh iya. Nah, boleh dong Bu, kita bertiga udah baca, tapi pengen denger nih dari Ibu. Menurut Ibu, sosok Khadijah Ali itu bagaimana? Silahkan dong, boleh dong Bu diceritain deh ke kita penasaran banget nih. Iya. Ya, Ibu Khadijah Ali itu juga adalah dulu juga sebagai pegawai negeri sipil di Departemen Penerangan. Suaminya juga pegawai negeri sipil di Departemen Penerangan. Tetapi di sela-sela itu beliau itu ada 7 atau 9 bersaudara ya. 7 atau 9 bersaudara. Tetapi yang aktif di bidang sosial kalau kami lihat cuman Khadijah Ali. Yang lain-lain itu orang tuanya tuh ya sambil masih bisnis lah. Ada yang ke pendidikan juga ada, tetapi yang memang keluar memang sebab Khadijah Ali ini kan dulu sekolahnya di Dinia Putri Padang Panjang. Jadi pada masa itu udah hebat kali lah ibunya Haji Khadijah Ali itu mengizinkan anaknya untuk menempuh pendidikan di Dinia Putri Padang Panjang. Pada saat itu yaitu tadi kan diizinkannya anaknya sekolah ke Dinia Putri Padang Panjang. Dulu kalau ke Padang Panjang itu kan aksesnya susah juga kan, tidak seperti sekarang jalannya mulus. Jadi dari sanalah beliau itu mungkin beliau mengidolakan Ibu Rahmah El Yunusiah, pendiri Dinia Putri Padang Panjang, karena Ibu Rahmah El Yunusiah pun dulu berpesan kepada murid-muridnya, kalau kalian pergi ke daerah kembali ke daerah masing-masing, dirikanlah perguruan dinia untuk mendidik para putri-putri.
supaya putri-putri itu tidak berpunya ilmu pengetahuan, coba punya pendidikan. Nah, salah satu beliau ini, itulah beliau yang mendirikannya. Jadi Dinia Putri itu sekarang ada di Pekanbaru, ada di Jambi, Morobungo, ada di Lampung, dan Dinia Putri Padang Panjang pusatnya. Itu sebetulnya cuman hubungan historis saja, tetapi hubungan langsung tidak ada. Tetapi memang kami dari 4 perguruan tinggi, 4 di Yayasan Dinia itu, setiap tahun itu ada pertemuan sharing lah. Sharing, memang yang tertua itu adalah Yayasan Dinia Putri Padang Panjang. Yang kedua Dinia Putri berdiri itu di Pekanbaru, makanya kita sudah 61 tahun. Kalau yang di Lampung dan Jambi itu juga baru, tapi sudah 50 tahun juga gitu. Jadi keseharian beliau itu mungkin beliau sudah punya bakat itu bekerja di bidang sosial. Nah, itulah beliau ikut mendirikan Ibnu Sina, YLPI, ikut mendirikan. Jadi hari-hari beliau itu keliling. Keliling itu kadang-kadang jalan kaki loh. Kalau dulu kan biasa aja ya orang jalan kaki, apalagi ke UIR itu dekat dari rumah kami itu, ke YLPI, ke Ibnu Sina itu juga dekat. YLPI itu kan dulu dekat Pasar Kodim itu kan. Kami rumahnya waktu itu di Jalan Muhammad Ali dekat SMP 2. Di situ kan ada YLPI ya kan, yang yayasannya UIR. Tidak jauh dari situ tuh Ibnu Sina, itu beliau jalan kaki ya, kadang-kadang dibonceng sama sepeda motor. Dulu di rumah kami itu tempat poskonya ada dulu pelajar Islam Indonesia, atau beliau menjadi orang tua juga bagi anak PII, ada anak-anak HMI. Jadi beliau memang sudah passionnya itu kayaknya sudah di organisasi. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, apa aja sih inspirasi yang bisa kita ambil dari almarhum Ibu Khadijah Ali ini Bu? Semangatnya. Jadi inspirasinya kalau ibu ya semangatnya. Kenapa ya orang di zaman dahulu yang perempuan punya keterbatasan, yang pendidikannya juga terbatas, tetapi semangatnya itu tetap. Ya kan? Semangatnya tetap, dan dia tidak meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Kami di rumah itu 9 orang adik-beradik itu, tapi ibu alhamdulillah ya kalau masak tuh ya gampang lah dengan ibu tuh ya. Bisa ya, walaupun sekarang kita punya asisten tapi kita tetap karena ada kebiasaan. Jadi itu sudah dibaginya, ini yang bagian masak, ini yang ke pasar, ini yang menyapu rumah, itu kami udah otomatis saja. Jadi kalau habis subuh tapi kami memang harus bangun. Kalau subuh itu orang azan kami belum bangun, dia kan sudah nyapu-nyapu halaman tuh. Oh, itu nanti digedor-gedornya pintu jendela kami, bangun. Nanti kalian aja ditunggu malaikat tuh katanya, karena kita belum subuh kan. Nah, malaikat tuh udah pergi gitu tuh. Habis subuh. Nah, jadi kebiasaan aja. Nah, jadi kalau ibu melihat itu semangatnya dan integritasnya. Wah, sungguh luar biasa perjuangan beliau. Berkat perjuangan beliau ini kita bisa sekarang sekolah di MTS dan di Yayasan Dinia yang sangat kita cintai ini. Kami semua sedang menuntut ilmu di sini. Terima kasih sekali untuk almarhumah Ibu Khadijah Ali, dan terima kasih banyak juga Ibu sudah mau meluangkan waktu Ibu untuk berbincang-bincang singkat dengan kami. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast khusus Hari Kartini kali ini. Semoga kita semua tetap bisa saling menyemangati dan mendukung seperti semangatnya Kartini yang gak pernah padam. Kami sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa henti, langkah kami tak lagi terhenti.